Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, masuki bait ke-36 hingga ke-40. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa kullu mawjudin anit lis-sam'i bih hadzal basar idrakuhu in qila bih. Wa kullu mawjudin, setiap sesuatu yang ada, baik suara maupun tidak. Anit lis-sam'i bih, kaitkanlah kepada pendengaran Allah, atau hubungkanlah sifat sam'anya Allah dengan semua yang ada. Maknanya adalah sifat sam' atau pendengaran Allah terkait ta'alluq dengan segala sesuatu yang wujud, selama ia adalah sesuatu yang bisa didengar, seperti suara manusia, hewan, benda, bisikan, dan lain sebagainya. Tapi pendengaran Allah tidak terbatas jarak, arah, alat, atau gelombang pendengarannya yang sempurna. Dalam akidah kita katakan, pendengaran Allah mencangkup setiap suara yang mungkin terdengar tanpa batas dan bersifat ajali atau tidak bermula. Kadzal basar, demikian pula sifat basornya Allah atau penglihatannya Allah. Idrakuhu in qila bih, yaitu penglihatannya atau idraknya jika disebut sebagai idrak. Maknanya adalah sebagian ulama menyebut penglihatan sebagai idrak. Idrak adalah penangkapan langsung terhadap objek. Jika kita menerima istilah tersebut, maka penglihatan Allah atau basarnya Allah juga terkait dengan segala sesuatu yang wujud, selama ia dapat dilihat, seperti benda, warna, bentuk, gerak, diam, dan lain sebagainya. Setelah idrak dalam ilmu kalam adalah penerimaan langsung oleh sifat atau penglihatan atau pendengaran terhadap objek yang layak untuknya. Namun perlu digarisbawahi, Allah tidak melihat dengan mata, tidak juga mendengar dengan telinga, tapi melihat dan mendengar dengan sifatnya yang ajali, sempurna, dan tidak serupa dengan makhluk. Allah mendengar segala suara, bahkan bisikan hati. Allah melihat segala perbuatan, meskipun dalam kegelapan dan kesunyian. Maka sesungguhnya seorang mukmin hendaknya menjaga lidah dan anggota tubuhnya, karena semua amal terdengar dan terlihat oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi. Wa ghairu ilmin hadhihi kama thabat thumma al-hayatu ma bisyai' ta'allaqat. Wa ghairu ilmin, dan selain sifat ilmu, hadhihi kama thabat, sifat-sifat itu memiliki ta'alluq atau keterkaitan dengan objek, sebagaimana telah ditetapkan kama thabat. Yang dimaksud dengan selain ilmu di sini adalah sifat-sifat makna lainnya
yaitu qudrah, iradah, sam'ah, basar, kalam, semua itu disebut sifat al-ma'ani. Dan masing-masing punya ta'alluq khusus. Seperti qudrah, yaitu hal yang mungkin. Iradah, penentuan apakah yang mungkin akan terjadi atau tidak. Sam', semua yang terdengar. Basar, semua yang terlihat. Kalam, segala yang bisa dikabarkan. Tsummal hayatu, kemudian sifat hayah atau kehidupan Allah. Ma bisyai ta'allaqat, tidak terkait dengan apapun. Ini menunjukkan bahwa sifat hayah berbeda dari sifat-sifat lainnya. Ia tidak punya ta'alluq atau keterkaitan kepada objek eksternal. Karena haya adalah syarat adanya sifat-sifat lainnya. Seseorang tidak mungkin memiliki ilmu, qudrah, iradah, dan lain-lainnya jika ia tidak hidup. Jadi sifat haya adalah pondasi, tapi tidak berhubungan langsung dengan objek luar. Oleh karena itu, ia disebut sifat la ta'alluqa bih, la ta'alluq laha, sifat yang tidak punya ta'alluq terhadap apapun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat Allah selain ilmu, seperti kehendak, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, dan kalam, semuanya punya keterkaitan dengan objek sebagaimana telah ditetapkan, sedangkan sifat hayah tidak terkait dengan sesuatu apapun. Wa indana asma'uhu al-'azimah, kadza sifatu dzatihi qadimahu. Wa indana, menurut kami, yaitu kalangan ahlu sunnah wal jamaah, asma'uhu al-'azimah, nama-nama Allah yang agung, seperti Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami' dan Al-Basir, dan lain sebagainya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, asma Allah adalah hakiki, ajali, dan bukan ciptaan. Nama-nama ini bukan sekedar buatan, tapi menunjukkan sifat yang nyata dan sempurna pada zatnya. Misalnya, nama Ar-Rahman menunjukkan adanya sifat rahmah atau kasih sayang. Nama Al-Alim menunjukkan adanya sifat ilmu Allah, dan lain seterusnya. Kadza sifatuhu dzatihi, demikian pula sifat-sifat zatnya Allah, seperti qudrah, iradah, ilmu, hayah, sam', basar, kalam, dan lain sebagainya. Qadimahu, ajali atau tidak bermula. Maksudnya adalah tidak diciptakan, tidak berawal. Itu qadimah ya. Tidak berubah atau hilang, berdiri pada zat Allah sendiri. Qa'imah bidzatih. Ini menolak pandangan Mu'tazilah yang menganggap bahwa sifat-sifat Allah adalah makhluk atau tambahan, bukan bagian dari zatnya. Ahlussunnah menegaskan sifat Allah ajali dan bukan makhluk. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, yaitu al-asma'ul husna, dan kita berdoa dan beribadah dengan menyebut nama-nama itu. Kita tidak boleh mengingkari nama dan sifatnya, seperti Jahmiyah atau kelompok Jahmiyah. Dan kita juga tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, seperti musyabbihah. Dan kita juga tidak boleh menganggapnya hanya metafora, yaitu seperti sebagian Mu'tazilah. Beriman kepada asma dan sifat Allah secara benar menumbuhkan rasa takut,
harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtira anna ismahu tauqifiyah qad sifatu fahfadis sam'iyah wa ikhtira annasmahu tauqifiyah, diyakini oleh para jumhur ulama bahwa nama-nama Allah itu adalah bersifat tauqifiyah. Taufikiyah artinya hanya boleh ditetapkan berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dibuat atau ditentukan dengan akal atau bahasa manusia saja. Maka kita tidak boleh menamai Allah dengan nama apapun kecuali yang disebutkan dalam wahyu, meskipun secara bahasa tampaknya terpuji. Contoh, kita boleh berkata Allah Maha Penyayang karena dalam Al-Quran ada Ar-Rahman. Tapi kita tidak boleh menyebut Allah itu Al-Muhib, yang mencintai, meskipun secara makna baik, kalau tidak ada dalil sahih yang menyatakannya sebagai nama Allah. Jadi tidak boleh menamai Allah itu sesuai dengan keinginan kita, walaupun baik maknanya, apalagi buruk. Kada sifatu, demikian pula sifat-sifat Allah. Fahfadis sam'iyah, maka pegangilah dalil-dalil sam'iyah ini, artinya dalil-dalil wahyu gitu ya, atau nas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya seperti nama, sifat-sifat Allah juga tidak boleh ditetapkan dari akal semata. Kita hanya menyifati Allah dengan sifat-sifat yang datang dari syariat. Contoh, kita boleh menyebut Allah bersifat ilmu, qudrah, rahman, karena semua ini ada dalam Al-Quran dan hadis sahih. Tapi kita tidak boleh menetapkan sifat seperti Allah pemikir, Allah punya perasaan, Allah punya energi, meskipun terdengar baik, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa nama-nama Allah hanya boleh ditetapkan melalui wahyu taufiqiyah. Dan begitu juga dengan sifat-sifatnya. Maka peganglah ajaran berdasarkan dalil syariat, bukan kerekaan akal semata. Wa kullu nasin au hamma tashbiha awilhu au fawwit warum tangziha. Wa kullu nasin, dan setiap dalil nas atau teks Al-Quran dan hadis, au hamma tashbiha, yang terkesan mengandung penyerupaan atau mutasyabbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya atau tasbih ya. Contoh ayat atau hadis yang berkenaan dengan tasbih atau penyerupaan tasbih. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran surat Al-Fat ayat 10. Contoh juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman atau Allah beristawa di atas arsy. Quran surat Toha ayat 5. Lafal seperti tangan, wajah, istawa, datang, tertawa, jika dipahami secara lahiriah bisa memberi kesan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Ini disebut tasbih dan harus dijauhkan dari keyakinan yang benar. Awilhu, ta'willah nas itu, artinya tafsirkan makna lahirnya kepada makna ma'nawiyahnya atau kiasannya yang layak bagi Allah, seperti
Al-yaddu atau tangan Allah dimaknai dengan kekuasaan. Al-istawa atau bersemayam dimaknai dengan menguasai. Au fawwid telah atau serahkanlah maknanya kepada Allah. Maksudnya tetapkan lafalnya tanpa menetapkan maknanya secara pasti dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itu disebut dengan tafwid. Sifat tawakuf atau menyerahkan kepada Allah. Warum tangjiha dan niatkan atau tujukan pensucian Allah dari kekurangan dan penyerupaan. Artinya baik saat kita menakwil atau menyerahkan maknanya kepada Allah, tujuannya harus demi menafikan tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini bagian dari tanjih atau penyucian Allah dari kekurangan dan sifat-sifat makhluk. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap nas, baik itu Al-Quran dan hadis, yang mengesankan penyerupaan Allah dengan makhluk, maka takwillah secara layak atau serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetaplah bertujuan untuk mensucikannya atau tanjih dari segala bentuk kekurangan dan penyerupaan. Wallahu a'lam bissawab.